Nomor 2 itu hanya sampai 28, Bang. Nggak ada itu 9. 28. Aduh, udah dibilangin 28. Tadi katanya 29. Aku udah koreksi 28. Sebab yang disebut Yahudi, oke. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang Yahudi lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Terus ada 9. Ini 29 ada ternyata. Dulu, diam dulu. 29 ada ini, saya mau baca. Enggak, diam dulu. Yang disebut Yahudi bukan yang lahiriah. Lawan dari lahiriah itu rohani bukan? Iya, rohaniah. Oke, sunat yang bukan sunat lahiriah itu sunat rohani atau sunat hati kan? Ya. Oke, orang Yahudi itu sunat lahiriah, betul? Betul. Orang Yahudi ya yang pada hari Yahudi, ke-8, Bang, itu. Ya, orang Yahudi yang benar-benar Yahudi kan yang lahiriah kan? Oh, justru itu yang dibantah oleh Paulus kalau dalam ayat ini, dalam Roma 12, Roma 2 ini. Ya, makanya Paulus mengajarkan sebagai Yahudi rohani, betul? Iya. Padahal non-Yahudi. Nah, sudah mulai agak pinter ini. Udah mulai agak pinter dia. Udah mulai agak pinter nih. Ayo, udah mulai nyambung. Otakmu udah nyambung. Enggak. Ntar dulu. Otakmu udah mulai nyambung. Jadi jemaat iblis itu yang menyebut dirinya Yahudi, padahal Yahudi rohani gitu ya. Enggak seperti itu pengertiannya. Nah, seperti itu. Justru gini, Bang, dalam sejarah yang terjadi, ini sejarah sesuai dengan tulisan-tulisan. Udah mulai ngalor ngidul. Udah agak pinter loh padahal. Sudah mulai nyambung. Jadi maksudnya Paulus ini mengajarkan non-Yahudi menjadi Yahudi rohani. Yang disebut di tadi itu, yang menyebut diri Yahudi, aku Israel rohani, aku sunat hati, itu oten apa Kristen apa Yahudi itu, mampus. Udah, ayo, siapa jemaat iblis, Kristen apa Yahudi? Gimana mau ngomong nggak bisa? Kristen apa Yahudi, jujur. Saya. Oh, kamu jemaat iblis. Loh, kok bilang saya katanya? Nah, mungkin jaringan saya yang putus-putus ini suara. Nah, kamu Yahudi bukan? Saya orang Indonesia kok disunat. Budaya sunat nggak ada di orang Indonesia, disunat. Berarti kau non Yahudi? Ya betul, saya non Yahudi. Nah, ngaku-ngaku jadi Yahudi nggak untuk ngikutin Yesus? Siapa yang ngaku jadi Yahudi enggak? Saya orang Indonesia. Jadi kau nggak ngikutin Yesus, orang Yahudi? Loh, mengikuti Yesus bukan mengikuti budaya atau latar belakang secara lahiriah, tetapi pengertian yang mengikuti teladan ya, yang sudah disuratkan dalam kitab Injil. Itu namanya rohani. Iya, tetapi kalau yang dimaksud dalam kitab Wahyu itu, Bang, itu bicara tentang orang yang suka fitnah, walaupun secara lahiriah mereka Yahudi. Pintarnya munculnya dia nih. Coba dibaca. Lagi Yunus ya, dia udah mengelak kemana-mana. Selamat malam. Malam. Ustaz Felix monitor, Ustaz Felix. Ini itu kalau diskusi dulu. selalu maksa jawabannya. Ustaz Felix. Dipaksa jawabannya harus sesuai seleranya. Iya, monitor. Diam dulu kau Major. Kau pikir aku nggak kenal suaramu Major? IP-mu ke tracing di sini Major. Diam dulu kau Major, udah ketahuannya kau rupanya. Ada sengaja. Aku sholat maghrib dulu. Ada intelnya, Kang Dito, ada intelnya itu. Ya silakan dengan kaum terjemahan dulu yuk, Ustaz Felix. Iya. Gimana kabar Bang terjemahan? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Iya, di dalam bagi kami Bang terjemahan itu tidaklah menjadi luar biasa pada diri seseorang ketika kemudian ya, makanya saya katakan ketika kemudian manusia itu bertuhankan Tuhan yang tidak benar, maka kebahagiaan yang dia rasakan hanya kebahagiaan yang sifatnya qalil, menipu. Paham?
itu mungkin penilaian Bang Felix, tetapi dalam kenyataannya yang saya alami tidak seperti pernyataan Bang Felix, itu aja. Kenapa saya katakan iya nilainya qalil, nilainya menipu? Karena apa? Karena setiap amalan yang Anda lakukan, amal baik yang Anda lakukan itu, ketika Anda bertuhankan Tuhan yang tidak benar, maka itu sia-sia. Sia-sia. Jadi memang Anda sekarang merasakan bahagia, akan tetapi ketika kemudian menjelang sakaratul maut atau kematian, maka semuanya tidak ada nilainya. Amalan yang Anda ya asumsikan akan menjadi penolong bagi Anda, ya Yesus yang Anda jadikan sebagai juru selamat ditebus dosa oleh dirinya, padahal ketika mati itu summah radat nahu asfala safili, nilainya adalah sampah. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan walladzina kafaru wa kassabu bi ayatina, orang yang kafir itu akan masuk ke dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya, gitu. Contohnya mengatakan seperti itu harus berdasarkan contoh. Contohnya seperti orang Kristen yang mana kok Abang Haji sampai tahu menghadapi kematian itu hampa, tidak bertuhan Yesus, itu siapa dia? Sebenarnya harus ada. Setiap manusia yang menuhankan Tuhan yang tidak benar, ya secara otomatis mereka adalah orang kafir. Oke, Padahal sabar. Jangan kejang-kejang, hadapi saya, jangan kejang-kejang. Karena apa? Dalam Bible pun Yesus menyuruh menyembah kepada Allah. Matius 4:10, Lukas 4:8, sembahlah Allahku dan Allahmu. Nah, sementara Anda menyembah Yesus. Betul kan, kafir kan? Ya oke, pastikan harus sinkron pernyataanmu dengan yang kau alami. Tuhan yang benar yang mana? Tuhan yang benar adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan yang benar itu sifatnya transenden. Kalau mau tahu Tuhan yang benar, baca 1 Timotius 16 nomor 6. Tuhan yang benar itu tidak takluk dengan maut. Tidak bisa mati. Tuhan kalian mati. Ayo. Oke, jadi Oke. ini jawab dulu. Tuhan yang benar, Tuhan yang benar adalah itu oke, dengarkan. adalah yang pencipta, gitu Bang Felix. Tunggu. Iya, pencipta. Kenapa saya katakan sabar? Satu ayat. Ini. Sabar. Jangan Sabar. Saya kasih satu ayat. Muslim itu diem semuanya. Ya, saya tuh yang di atas ini saya. Iya, yang di atas. Jadi saya kasih satu ayat. Itu Major. Waduh, kopral ini. Pada panas semua, Ustaz Ari. Ini loh, kalau kamu aja. yang paling benar harus bisa bertanggungjawabkan gitu loh. Jangan Kopral. kau hanya cocot aja. Siap. Iya, nanti bagian. Oke. Kasih kesempatan Kenapa? nanti yang di atas. Lanjut. Oke, saya ngomong ya. Nanti Major dengan Oke. ikan. Jadi Bang Felix bilang kalau Tuhan yang benar berarti dia menciptakan. Nah, di dalam kekekalan Yesus Kristus sebagai firman, 1 Yohanes pasal yang ketiga di situ mengatakan oleh dialah segala sesuatu itu diciptakan, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Di dalam kekekalan bahkan setelah dia bangkit dikatakan dalam Wahyu 1 ayat ke-8 bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan sudah sedia ada, dan yang akan datang kelak. Nah, yang akan datang itulah Yesus Kristus. Oke, sabar Kamu Bang. mengatakan aku guru Sabar, dan Bang, Tuhan. terjemahan. Saya selesaikanlah narasi saya, Oke, Bang siap. Felix. Saya mendengar kok tadi. Jadi kamu menyebut aku guru dan Tuhan, benarlah demikian. Dia tidak menolak penyembahan yang dilakukan oleh murid-muridnya. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga kecuali Yesus. Bahkan yang turun dari sorga tidak ada seorang pun, hanya Yesus. Pernyataan di dalam ketuhanan. Oke, terlalu panjang. Tadi panjang nggak apa-apa. Ini baru 2 menit saya lihat ini. Begini. Nggak apa-apa lah. Oke, silakan. Oke, sabar. Takut iman goyah Iya. ya? Tidak. Jangankan kamu, seluruh pendeta Santai, saya tantang. santai, Seluruh santai. pendeta yang ada di dunia, di Indonesia. Jangan Jangan agak Aduh, santai jangan aja, kebesaran Bang. ngomongnya, Santai, sesuaikan sama santai. akalnya gitu loh.
Iya, makanya dia yang duluan framing, makanya saya prank juga. Sama kami aja Tapi kok saya birit-birit, betul. gimana pendeta-pendeta. Oke, sabar, diamlah, diamlah. Oke, Ini saya Bang Felix, bacakan tadi. Saya sabar, bacakan sabar. tadi. Bang Felix sama Bang Panglima aja. Ustadz Oh, Arif, tak. saya izin ya. Turun. Bukan takut, Bang. Oh. Ada keperluan mendadak ini. Oke, yang merasa hebat silakan naik. Yang merasa hebat silakan naik. Jadi saya Kalau turun saya aja. sih singkat. Bang Arif, saya turun aja atau gimana? Kalau sudah kejang-kejang turun aja. Kalau saya diskusi Ya, tidak jangan lama. Saya ini yang pasti-pasti saja. Jangan mutar-mutar ke sana kayak baling-baling, ya. Santai aja. Ayo, siapa naik? Nggak, dengan Panglima nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dengan Abang Panglima mungkin bisa. Naikkan. Saya ada kesibukan mendadak ini, Bang. Silakan Ini siapa? kalau kayak gini paling enak dihadapi kayak gini-gini, cuma modal cocot. Wah, yang modal congor siapa? Laksanakan, Bang. Justru justru teman-teman kalian itu ya kejang-kejang lawan saya karena saya full data, ya. Saya full data. Saya tidak bernarasi liar. Oke. Kita diskusi kita dua, haru kangkung. Oke, Bang Panglima. Definisi daripada Tuhan itu Panglima seperti apa? Oke, silahkan. Kita dari dasar saja, dari dasar. Definisi Tuhan itu apa? Ya, baru aja aku mau tanya samamu itu, ya. Oke, kau bertanya duluan. Oke, gak apa-apa. Definisi Tuhan itu, ya, yang disembah, ya, yang kita menaklukkan diri kepada Dia, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa. Oke. Oke, Tuhan kamu siapa? Oke, Tuhan pencipta saya itu Allah Bapa, Sang Sumber. Yesus bukan Tuhan. Tadi kan udah definisi Tuhan, usah dijelaskan. Nah, makanya saya katakan definisikan Tuhan dulu seperti apa. Yang kita Iya. menaklukkan Definisi diri. Tuhan yang sudah kamu ucapkan tadi, sabar. Definisi Tuhan yang kamu ucapkan tadi itu masih saya potong, yang disembah, sempurnakan. Tuhan itu pertama disembah. Yang kedua adalah adalah pemilik segala kekuasaan. Kuasa menciptakan Tadi kan sesuatu. saya bilang, Kuasa atas segala-galanya. Sabar. Ya itu Tuhan. Makanya saya tanya, kalau begitu Tuhan kamu siapa? Allah atau Yesus? Silakan. Oke, ya. Di dalam keimanan Kristen, ya, kalau di Kristen yang namanya Protestan, ya, Katolik juga, mengimani yang namanya. Yang saya tanyakan Tuhanmu Yesus atau Yesus atau Allah? Waduh, bisa nggak diskusi orang ini? Yang saya tanyakan simple question Aku kok. ngomong ke foto. Tuhannya Yesus apa Allah? Silakan. Oke. Dalam keimanan Kristen, Om Kris yang jawab. Om Kris. jawab tapi di mute, gimana ceritanya? Ya, nanti Allah aja Major, ada Kang Chan di sini. Ada banyak teman-teman debater di sini. Ayo. Om Kris silakan dijawab Om Kris. Yang di atas dulu lah hargai. Ya, kalau saya perhatikan tulisan rasul-rasul, Yesus Kristus itu Tuhan. Paulus juga dalam surat-suratnya sering mendahulukan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dua oknum ini Bapa di atasnya Yesus, karena dia yang mengutus Yesus dan Yesus adalah anak Allah. Tapi kalau kita menyebut Tuhan, kalau Bapa itu adalah Tuhan, Yesus adalah anak Tuhan. Nah, dapat kita katakan baik Bapa maupun Yesus adalah Tuhan. Begitu juga Allah Bapa. Anak Allah itu adalah Yesus. Kita menyebut Allah Bapa, anak Allah itu adalah anak Allah juga. Jadi kalau Yesus disebut Allah, tidak masalah. Karena Bapaknya Allah. Simpel aja kan, itu Felix itu. Kau mau simple-simple gitu aja, simple. Apa Anda paham atau tidak? Yang saya tanyakan Bang Kris, Tuhan Anda Yesus apa Allah? Saya tidak bertanya anaknya Allah siapa, Benar, cucunya ya. Allah siapa. Tuhan, kalau Tuhan Allah itu ya Bentar saya potong Om Kris. Berarti anak presiden itu Yesus presiden. di Ya? dalamnya. Om Kris. Anak presiden itu berarti presiden Om Kris ya? Ya. Hah? Anak presiden bukan presiden. Allah itu Yesus kan bukan Bapa. Allah itu- Dengar ya, Yesus bukan Bapa, Nickname apa? tapi dia disebut Allah. Yesus bukan Bapa tapi disebut Tuhan. Anak presiden bukan presiden, tapi tetap anak presiden melekat di anak presiden itu. Bukan presiden ya.
Nah, kalau, kalau di suatu kerajaan ya ada perdana menterinya, Yesus ini seperti perdana menteri pelaksana tugas-tugas yang diberi kuasa oleh presiden untuk Ustaz Arif, melaksanakan Ustaz Arif, tugas. ini ini tadi malam saya sudah sama Bang Kris mutar-mutar selalu. Kang Chan naik Kang Chan. Lawan Bang Kris. Saya bukan Assalamualaikum Kang muter-muter. Chan. Kau belum Ini sama saya belum Alkitab. tuntas, Pelik. Kau belum sama saya belum tuntas. Nah, Kau bentar. bertanya suruh jawab, tapi kau mute gimana ceritanya diskusi gitu? Monitor Kang Chan. Iya, begini Bang Kris. Begini Bang Kris. Oke Bang Kris. Kita lanjut. Tapi jujur Bang Kris ya, jujur. Saya minta kejujuran dari Bang Kris. Tadi kita definisikan Tuhan itu disembah. Nah, betul Bang Kris. Tuhan itu disembah, Tuhan itu Bang Kris, pencipta monitor. langit dan bumi. Oke. Disembah. Sementara dalam Matius 4:10 dengan Lukas 4 nomor 8, Yesus berkata, sembahlah Allahku dan Allahmu, hanya kepadanya lah engkau berbakti. Anda menyembah Yesus akan tetapi Yesus menyembah Yesus lagi jadi daging, jadi manusia, kan? Saya Dia tidak kita bertanya sembah daging, Pak Allah Kris. Bapa. Saya tidak bertanya daging. Ya, saya tidak bertanya daging. Loh kok lari ke daging lagi, Bang Kris? Inilah saya diskusi dengan Bang Kris. Saya tanya Bang Kris, dalam Wahyu 22 nomor 9, Matius 4:10 dengan Matius 4:8, di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah hamba, sama seperti kalian, dan semua mereka yang percaya kepada kitab, mereka disuruh menyembah kepada Allah. Dalam Matius 4:10 juga Yesus menyeru manusia menyembah kepada Allah. Sembahlah Allahku dan Allahmu dan Iya. hanya kepadanya engkau Anda berbakti. ulang-ulang itu. Sabar Pak Yesus Kris. Sabar biar Yesus Anda kan cerdas ya. murid-murid Sabar para dulu, manusia, sabar dia sedang- ganti-gantian. Ya. Ganti-gantian. Wajarlah kalau Ganti-gantian. dia begitu. Loh kok Anda kejang-kejang. Bang Kris. Yesus Anda dalam bicara 3 terus, ayat kita ini, harus sabar. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Dengarkan dulu. Dalam Matius 4:10 dengan Lukas 4:8, Wahyu 22 nomor 9, Yesus menyuruh menyembah kepada Allah sebagai sang sumber. Nah, Anda menyembah Yesus, yang mana yang benar? Menyembah Allah atau menyembah Yesus? Silakan dijawab dengan referensi yang benar. Jangan mutar lagi, silakan. Memang kalau kita nyembah Allah, memang ada Yesus di dalamnya. Anda mau bicara apa? Memang orang Kristen meyakini kalau Yang bicara saya Allah, tanyakan, yang disembah di sini siapa Pak? Yesus apa Allah? Jawab Pak Kris dengan jujur, yang disembah di sini Yesus apa Allah? Allah. Karena Yesus kita Ikuti dulu, menyembah ikuti. Allah Bapa. Ikuti dulu, ikuti. Nggak lama kayak gini, kayak modelnya nggak lama ini. Oke, Allah, oke silakan. Yang menyembah Allah, silakan. menyembah alam. Berarti Yesus tidak disembah. Ya iya, di Yohanes 4 ayat 24 sudah dikatakan Allah itu roh. Sembahlah Sabar. dia dengan roh dan kebenaran. Sabar Panglima. Ya, Kalau yang disembah di sini adalah Allah, berarti Yesus bukan sesembahan, bukan Tuhan dong. ya iya, tapi cara mengenal Allah yang Oh. benar, sesembah yang benar itu harus melalui Oh, berarti Yesus. bukan Yesus bukan Tuhan. Tadi menuhankan, tadi udah saya jelaskan. Yang Gimana sih mutar-mutar katanya Yesus Tuhan? Yang kita menaruh Katanya diri. Yesus Tuhan. Ya iya, Katanya Tuhan. Yesus Tuhan. Nah, Oke. sementara saya tanya, definisi daripada Tuhan itu disembah. Ya, Berarti secara otomatis Anda menyembah Yesus. Ya, iya, Saya tanya lagi, menyembah saya Allah tanya Bapa lagi, itu menyembah saya tanya lagi Yesus. Bang Major. Ya. Saya tanya lagi Bang Major. Kalau Anda menyembah Yesus sementara Yesus menyuruh menyembah kepada Allah, siapa yang disembah? Anda mengatakan yang disembah adalah Allah, Oke. bukan Yesus. Dengarkan. Kalau kau diskusi. Oke, Panglima, yang disembah di sini siapa? Yesus apa Allah? Entah apa, kau Yang disembah di sini Yesus apa Allah? Silakan. Oke, yang disembah itu Allah di dalam diri Yesus. Oh, Allah di dalam, berubah lagi jawabannya. Tadi katakan Allah, sekarang Allah di dalam diri Yesus. Matius 17 ya.
Di saat dia dibaptis dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Bang, Kukasihilah saya aku tidak benar." bertanya tentang anaknya Yesus, anaknya Allah. Jujur. Yang disembah di sini Allah apa Yesus? Menyembah Allah tapi melalui Yesus Kristus. Oh, Makanya berarti kita tanya, Yohanes 4, berarti 4. jawaban pertama kamu salah. Jawab salah. Jawaban menyembah pertama kamu tadi mengatakan yang disembah Allah bukan Yesus. Sekarang Allah lagi di dalam diri Yesus. Penyembahan itu penyembahan. Tapi melalui Yesus Kristus. Jadi penyembahan itu kepada Yesus Oke. Kristus. Melalui Oke, nama Yesus Kristus. Oke, saya ikuti narasimu. Kenapa Anda menyembah Allah di dalam diri Yesus? Oke, karena dikatakan Yesus Allah itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, rupanya tidak bisa kau lihat. Jadi Saya tanya, bertanya terus. Anda Kau mengatakan sebenarnya ada bahwa ilmu nggak sebenarnya kau? iya, tidak ada ilmu. Buktikan kalau kau berilmu. Ya ini buktikan kalau kau bisa diskusi, kau jangan panas. gitu loh, kau Jangan panas. orang ngomong kau potong. Kau Iya. kalau kayak gini. Ini jangan panas. Yang disembah Allah di dalam diri Yesus. Kenapa Anda menyembah Yesus di dalam diri, menyembah Allah di dalam diri Yesus? Silakan. Ngomong aja kau gimana? Pak, di mana kau diskusi kayak gini? Debat. Ya. Kan sudah Oke, dikatakan. silakan. Silakan dijawab. Yesus mengatakan Allah itu tidak bisa dilihat, di rupanya pun tidak bisa kau Oke. lihat, ya. Jadi Saya bagaimana caranya penyembahan yang benar? Dikatakan Yohanes 14 ayat 20, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, sembahlah dia dengan roh dan kebenaran. Oke, apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi bagaimana cara menyembah Allah yang tidak pernah kau lihat? Ya dengan caranya, dengan akal pikiran Allah Bapa, ya dengan segala kehendaknya. Manusia itu, firman itu dibuat menjadi manusia. Silakan. Sudah selesai? Ya. Habis ini saya bertanya. Oke. Anda menyembah Yesus ya. Dan menyembah juga Allah. Akui dulu. Menyembah dua-duanya. Penyembahan. Berarti sabar, santai aja. Anda menyembah Yesus dan menyembah Allah. Ya, Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh jangan, berarti dua sesembahan Anda, dua. Yesus, Bapa. Tiga. Kan dikatakan Allah itu Roh Kudus. Ya, Allah itu Roh, berarti ada Allah Bapanya, ada firman-Nya, ada rohnya. Ada firman-Nya, ada rohnya, ada apanya lagi? Ya, ada hakikatnya Allah Bapa. Oke, kalau begitu kenapa Anda tidak menyembah saya? Hah? Saya kan juga punya roh. Oke, Saya punya hakikat. Oke, apa Saya kemahakuasaanmu? Kemahakuasaanmu apa? Oh, saya kuasa atas keluarga saya kuasa atas diri saya. Kau cuma bisa lama-lama di kamar mandi aja, kuasa apa? Cuma lama-lama di kamar mandi sabun. Inilah akibatnya kalau Anda menyembah sesuatu yang tidak pantas disembah, Bang Panglima. Kenapa saya bertanya seperti ini? Supaya Anda sadar bahwa Yesus itu adalah utusan. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Aku dah jalan dan kebenaran. Karena apa? Yang disampaikan Yesus adalah kebenaran. Apa yang disampaikan Yesus? Firman. Segala firman telah kusampaikan kepada Panglima. Firman apa itu? Dengarlah wahai Panglima, Tuhan kita itu satu. Yohanes 17 nomor 8. Lewat apa Yesus menerima firman? Dia mendengar. Yohanes 15:15. Aku mendengar firman dari Bapa. Begitu. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti dia adalah utusan melalui jalan. Dia adalah jalan keselamatan menuju Bapa. Karena apa? Tidak ada sampai kepada Allah tanpa melalui utusannya. Hidup yang kekal itu yang diperintahkan oleh Yesus, yang diperkenalkan oleh Yesus adalah apa? Yohanes 17 nomor 3 mengenal Yesus sebagai utusan. Anda mengatakan firman yang menjadi manusia sehingga Anda menyembah Yesus. Ya. Sementara setiap manusia itu tercipta lewat firman. Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan daripada roti saja, akan tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Yesaya 55 nomor 11.
apabila Allah menghendaki sesuatu maka dia berfirman. Tidak kembali firman itu dengan sia-sia sebelum menjadi sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Dalam Mazmur 33 nomor 9, apabila Allah menghendaki sesuatu maka dia berfirman, maka jadilah panglima. Bukan hanya Yesus. Begitu panglima. Cobalah Anda memahami dalil-dalil dalam Bible. Bukan berarti firman menjadi manusia itu yang Anda sanggakan itu sehingga Anda menuhankan Yesus. Apalagi yang Anda bawakan untuk menuhankan Yesus? Silakan Anda buktikan Yesus itu Tuhan. Silakan. Tadi kan sudah saya buktikan, ya. Sudah saya buktikan. Saya sudah mengakui ya, kami penyembahan kami itu kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Kalau kami menyembah Allah Bapa melalui Yesus, berarti kami Yesus itu harus dituhankan. Karena kenapa? Apa yang keluar dari Allah Bapa berarti itu merujuk kepada sang keilahannya. Ya. Oke, sekarang gini, balik bertanya. Kita mirroring dulu, ya. Gantian. Harus kau bisa jawab, ya. Jangan kau bisa asik coba aja. Oke. Pertanyaan saya gini. Di dalam surah At-Toha 14 dikatakan, sesungguhnya aku Allah, sembahlah aku. Ini yang disembah ini, aku ini siapa yang bernama Allah? Siapa ini yang disembah? Oke, saya jelaskan. Innani anallahu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Ya. Iya. Yang disembah adalah Allah, bukan aku, bukan ininya, bukan ilahnya yang disembah, tapi Allahnya yang disembah. Karena apa? Ilah di situ adalah generic name, karena ilah itu banyak. Yesus juga termasuk ilah, diilahkan oleh orang Kristen. Makanya jangan disembah karena dia bukan ilah yang benar. Fir'aun juga ilah atau Tuhan, tapi bukan Tuhan yang benar, makanya jangan disembah. Raja Namrud, dia juga ilah, dia juga Tuhan, makanya jangan disembah. Yang disembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Sabar, kamu diam. Ya, saya jelaskan. Ya, makanya setiap nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini, apa tujuannya? Apa tujuannya, Bang Panglima? Tujuannya adalah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah. Bukan mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Kamu bertanya, iya langsung saya jawab. Yang kau sembah itu ilahnya atau Allahnya? Yang mana kau sembah? Halo. Tadi kan saya sudah jelaskan, telingamu kau taruh di mana? Iya, telingamu kau taruh di mana? Oke, saya katakan tadi, ilah itu adalah generic name. Generic name dalam artian, ya, sebuah gelar. Yesus pun ilah, tapi jangan disembah karena dia bukan ilah yang benar. Jangan sembah ilah, yang disembah adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innani anallahu la ilaha illa ana. Yang disembah adalah Allahnya, karena dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Buktinya bahwa dia adalah pencipta, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan. Dalam Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan, Allah yang menciptakan. Yang salah adalah Kristen. Karena apa? Yang disembah adalah utusan. Sementara yang pencipta, yang sifatnya transenden, dijadikan sesembahan juga. Berarti sesembahan kalian ada dua. Selesai kan? Oke, berarti nama bisa menciptakan. Apalagi? Ya? Nama bisa menciptakan. Mau bertanya lagi? Nama bisa menciptakan. Kenapa? Nama Pak Allah itu nama. Bedakan antara mampu nggak Panglima membedakan antara nama dengan esensi? Oke. Ini Allah ini namanya mampu Allah. Nggak? Dengarkan dulu. Saya tanya dulu biar kamu cerdas. Biar kamu cerdas. Mampu nggak kamu membedakan mana nama, mana esensi? Siapa? Yang disembah apanya? Silakan. Yang disembah apanya? Aduh, yang disembah adalah esensinya, oke, bukan esensinya. namanya. Berarti ini aku ini esensi. Aduh, menceret. Berarti ini esensi. Kalau kamu, oke. Dalam diri manusia ada, ya pada diri manusia ada namanya nama, ada esensinya, ada sifat. Saya tanya kepada Bang Panglima, definisi daripada sifat itu apa? Silakan jawab. Oke, ciri-ciri dari pribadinya. Ciri-ciri, ciri-ciri, Makanya kamu sembah dulu. Yang sembah itu esensinya. Saya tanya dulu, definisi daripada sifat itu apa? Ya sifat itu yang ada melekat pada diri dia. Apa yang melekat pada dirimu? Ya contohnya kumisnya,
keriting-keriting. Berarti Hei, keriting. kumis itu bukan sifat, itulah letak kebotolan kamu. Masa dia bisa kumis melihat sifat? sifatnya. Penonton, katanya kumis itu sifat. Astagfirullahaladzim. Disinilah letak Jadi kau sembah apa? Enggak usah muter-muter kalau yang Saya sembah tanya itu. kepada Sembahlah kamu, aku. ya. Namanya Allah Sifat- sembah dari yang apa yang disembah? Silakan. Oke, saya tadi tanya kepada kamu, sifat itu apa? Kumis yang melekat pada diri orang. Iya, Aduh, sifatnya dia coba. penonton, Bisa melihat, setuju nggak mendengar, penonton? berfirman. Oke. Kalau sifat itu pada diri manusia itu, kumis termasuk sifat. Setuju penonton? Tapping dulu. Setuju nggak penonton? Betul nggak penonton kalau kumis itu adalah sifat Ini yang kau melekat pada lari. diri manusia? Ya, sifat itu berfirman. Itu sifat, ya. Makanya Ini puasa. begini, Bang Panglima. Nih, penonton sudah pada cerdas Panglima. Berarti kamu penonton Jadi yang semuanya kau sembah itu cerdas. apa? Sembah Sabar. aku ini apa yang Sabar. disembah dari aku? Berarti penonton ini rata-rata cerdas. Nggak ada Yang ilmu on dia. di sini siapa? Panglima yang kau nggak ada on. ilmu, cuma lu mulut cocok. Oke lah, Ini aku Ustaz ini Arif. sembahlah aku yang Kang disembah Chan. aku apanya? Silakan. Pengampun, Bang. Sifat Allah itu maha pengampun. Berarti yang disembah Betul. pengampunan. Ah, ini yang pintar. Sifat Allah itu maha pengampun. Iya. Itu adalah sebuah sifat yang melekat pada esensi. Itu namanya sifat, Alah. bukan kumis. Oh, Bukan berarti kumis. yang disembah itu pengampunan. Oke, Kang Chan, monitor. Jangan lari. Izin saya mau makan dulu, Ustaz Yang disembah Arif. pengampunan. Ya, jangan percuma juga. lapar kau. Ya, percuma Yang juga disembah- hadapi. jangan lari. Yang disembah pengampunan. Percuma juga menghadapi orang yang tidak mampu membedakan Kurangin mana makan sifat, jengkol, mana tiru-tiru, esensi. Jangan miring-miring. Kalau iman orang kangkung genjer kau bilang. Oke, saya tanya kepada kamu satu pertanyaan saja. Jawab dulu. Satu Yang kau sembah pertanyaan itu saja, Apa? ya. Yang kau sembah itu apa? Sembah aku kata apa disembah? Tadi Jawab kan dulu. saya sudah menjelaskan. Berarti kau Saya sudah menjelaskan menyembah yang apa? disembah. Menyembah esensi. Kau menyembah Ya. esensi. Oke, iya. Yang disembah adalah ya Allah Subhanahu wa taala, bukan ilah yang disembah karena Bukan ilah ilah. itu banyak. Berarti yang Ya, bukan menciptakan ilah. itu nama, bukan Sabar. Sabar ya. Kenapa ilahnya bukan ilah? Karena ilah itu banyak. Termasuk Yesus. Jangan disembah Yesus karena ilah yang tidak benar. Seperti Namrud, jangan disembah karena apa? Ilah yang tidak benar. Iya, yang Seperti disembah itu Fir'aun, harusnya apa? jangan disembah. Jawab dulu. Yang disembah adalah Allah. Berarti menyembah nama. Hanya Allah. Ya, yang menyembah nama siapa? Penyembah nama. Untuk apa kau menyembah nama? Yang disembah adalah zatnya. Apalah kuasanya nama? Kutanya lo kau. Iya. Apa? Kau tapi kau bilang kau menyembah nama gimana ya? Untuk Ya, apa saya menyembah tanya nama? dulu sama kamu. Apakah kumis itu, ya klarifikasi dulu. Apakah kumis itu bagian daripada sifat? Jawab dulu. Ya, Jawab dulu. Sifat. Iya, itu ciri-cirinya. Kenapa? Masa kau jadi yang kau sembah selama ini apa sebenarnya? Kau tahu nggak ya kau sembah apa? Oke, Kang Dito monitor. Ya, menceret. Upload mudah. Pingsan dia. Siap Udahlah, 6 bulan, Major. siap 6 bulan. Kalau itu Oksigen. kalau diskusi itu jangan kayak bocil lah. Oke, masuk. Dari Saya izin makan dulu. framing dari kemana-mana apa yang ditanya sesak napas gimana? Oke, aku tanya samamu, nama Tuhanmu siapa? Nah, ini lagi baru dari sana tadi goreng-goreng apa tadi? Udah aku tanya samamu, nama Tuhanmu siapa? Oke, nama Tuhan pencipta saya itu Yahweh. Yahweh. Yahweh itu tetragrammaton, YHWH, betul? Oh. Nih, kau baca nih. Jadi kau disuruh menyebutnya Yahweh atau disuruh menyebutnya siapa? Iya, menyebut oleh Allah. Coba gedekan. Diem aja udah kena juga nih. Moderator. biar dia dulu nih. Jadi si gini Major. loh ya. Aku itulah pusing yang ngadapin kalian diskusi. Enggak, diam dulu Kalian kau, diam selalu dulu kau. ya Sabar dulu kau. mempermasalahkan ini Sabar dulu pada kau. pemahamanmu. Tapi ditanya Sabar Tuhan kau nggak dulu tahu kau. apa siapa yang kau sembah nggak tahu gitu loh. Sabar Harusnya dulu kau pahami dulu yang kau. kau sembah itu selama ini apa Sabar gitu dulu, loh. nama Tuhan kau kan YHWH, ini huruf besar semua. Tuh, lihat. Hosea 2 nomor 16. Jawab, Major. Kenapa? Nah, jadi kau memanggil Tuhanmu siapa? Elohim. Allah, kenapa? Itu lo baca.
Iya, maka kan waktu itu demikian firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku. Nah, kenapa Hmm. maksudnya apa? Kau panggil Tuhanmu apa? Baca dari atas, itu konteksnya apa? Kau baca sendiri dari atas. Aku cuma Baca, bawa ini. baca. Ya, Baca ini pasti aja. kau merujuk kepada bagaimana dikatakan bangsa Israel Silakan. itu adalah. Ini Tuhanmu, Yahweh, Yahweh. Meminta dipanggil apa? Baca teks aslinya apa di situ dibuat? Suamiku enggak? Minta kau panggil apa di situ? Udah nggak usah ke framing. Ilmumu yang betul aja. Kau sebenarnya itu banyakan ini Nah, aja, nggak ada ilmu itu sebenarnya. firman Tuhan. Iya, kau Itu muter firman muter-muter ya. Itu firman Tuhan. Udah, kenapa kau mencret? Masuk angin Oke, kau. nggak apa-apa Nggak suamiku. bisa kau Oke, jawab. oke, suamiku udah ku jawab. panggil Sekarang aku siapa? bertanya samamu. Iya, suamiku. Oke, sekarang kau bertanya. Oke, Oke, aku waktu mau kau bertanya. doa pakai nama suamiku atau Nggak apa-apa suamiku. waktu Sekarang aku kau bertanya berdoa samamu. kau panggil Nggak bakalan siapa? ada ilmu, bakal lari. Dia itu mau ini sebenarnya Siapa? mau ini cara Kau berdoa melari. kepada Tuhan apa kepada suamimu? Oke, suamiku. Hei, Oke, ntar sekarang dulu. aku bertanya bisa? Ini Yahweh. Aku bisa bertanya nggak? Ini Yahweh. Nggak bakal mau. Ini Udah Yahweh, dulu. yang Tuhanmu, Yahweh, itu dia tidak lagi memanggil aku siapa. Oh, oke, Bool. suamiku. Oke, habis itu saya bertanya ya. Ini udah saya bertanya sekarang bisa. Dan tidak Udah lagi aku jawab. memanggil siapa. Jadi kau mau Ntar dulu. ngapain? Belum clear. Di sini ngapain? Cuma cocok. Ya kau akui dulu kenapa kau panggil. Kenapa kau Ya panggil udah, lagi karena dia itu tertulis Tuhan. nggak apa-apa. Suamiku nggak apa-apa. Sekarang aku mau bertanya samamu. Bisa? Ya udah, kau berdoa itu Nggak ada memanggil Tuhanmu ilmu siapa? sama si Pelik ini 11-12. Cuman beda kolor aja kekecilan. Udah, jawab aja. Ini sama Kau si memanggil Pelik. Tuhanmu siapa? Kualitasnya 11-12. Cuman beda kolor aja. Kau Satu memanggil kedodoran, Tuhanmu satu agak siapa? ketat. Kau jawab. Ah, Faktanya, kau memanggil Tuhanmu siapa? Kau jawab. Oke, Allah. Salah apa betul? Benar. Di sini disuruh panggil apa? Ya makanya konteksnya kau baca dari atas bagaimana bangsa Israel itu katakan. Ya kau baca sendiri, Ya. kau jelaskan kalau kau punya ilmu. Jangan kau masuk angin di sini. Ya ngapain kau satu ayat kau putar-putar? Ya baca dulu dari atas apa maknanya. Itu firman Tuhan atau bukan? Iya, nggak apa-apa. Oke, firman Tuhan. Kalau Tuhan berfirman itu perintah atau bukan perintah? Perintah. Nah, kalau udah diperintahkan, kenapa kau sebut nama Tuhanmu Allah? Oke, jadi harus nama Tuhan itu siapa? Ya itu kau baca. Oke, Dia minta oke. Jadi dipanggil oke. apa? Ini di sini dikatakan suamiku. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Oke, yang bernama Allah ini siapa? Pemiliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Iya, ini namanya Allah. Ini yang bernama Allah ini siapa yang kau sembah ini? Allah, namanya Allah. Berarti kau menyembah nama. Namanya Allah, Tuhan itu Iya, namanya namanya ada yang kau sembah apanya? Sembahlah aku kata. Kalau Apa yang disembah dari namanya Allah? itu inisial, Oh. namanya Tuhan itu Allah, ya Tuhan itu Allah. Oh, Tuhan itu Allah. Berarti pencipta Tuhan atau Allah? Tuhan yang namanya Allah. Berarti pencipta Tuhan atau Allah? Tuhan yang namanya Allah. Yang pencipta itu Tuhan atau Allah? Kau masuk angin kan? Tuhan namanya Menceret Allah. kau, menceret Kau langsung. yang mencret, gak punya Masa otak nggak tahu kau. kau sembah? Nggak tahu kau siapa yang kau sembah? Tuhan namanya Harusnya Allah. kau sembah aku. Berarti kau yang kau sembah itu tahu gitu loh. Masa kau- Tuhannya namanya Allah. Anak-anak TK sudah tahu. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Apakah Allah Tuhan? Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku bersyukur kepada Tuhan seluruh alam. Tuh, masih belum bisa. Masuk angin, kau nggak punya otak, Major. Kau gedekan aja itu perutmu. Tapi otak lupa nggak kau gedekan. Kalau tidak ada Tuhan yang kau selain sembah Allah, itu Allah apanya? itu Tuhan. Namanya Allah. Jadi kau sembah apanya? Innani Sembahlah aku. Aku ini apa anallahu la sebenarnya? ilaha Ini illa aku ini apa ana. yang bernama Allah? Aku ini apa? Fa'budni wa aqimi sholati lidzikri. Surah Toha ayat 14. Loh, Hmm. jelas dalilnya. Iya, aku ini apa? Namanya sudah Allah. Aku ini apa? Sembahlah aku katanya. Aku yang apa yang disembah dari aku? Sudah 2 kali nih Kang Dito kena pelanggaran. Saya ganti akun satunya yang besar ya teman-teman ya. Ini akun nggak anu nih. Kenapa Kang Dito? Kena lagi? Iya, kena lagi Kang Dito.
Gara-gara si Major ini, aduh, Major ini kok berkualitas masalahnya. Enggak, bukan berkualitas, buktinya kau masuk angin gimana? Iya, masa kumis sifat, aduh. Oke, jadi yang disembah itu apa tadi kau bilang tadi? Yang disembah yang bernama Allah apa? Mau ganti akun, Ustaz Arif? Iya, saya mau menyelamatkan akun ini. Akun ini saya selamatkan Ustaz dulu, Arif, teman-teman.